Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Peserta kuliah baca kitab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali bersuah dalam majelis kuliah baca kitab kita. Semoga pertemuan kita pada hari ini senantiasa mendapatkan barokah, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala karena adanya kesungguhan kita untuk senantiasa menghidupkan atau mengkaji thaqafah Islamiyah yang insya Allah bisa kita gunakan baik dalam kehidupan kita, dalam lingkup individu, lingkup keluarga, maupun masyarakat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, suatu pencapaian yang luar biasa tentunya kita bisa sampai di pertemuan ke-13 ini. Dari beberapa orang-orang atau teman-teman kita yang kemudian tidak bisa mengikuti karena berbagai hal, baik karena kesibukan maupun karena tidak ketemunya waktu yang kemudian bisa kita laksanakan. Tapi kita alhamdulillah bisa tetap istiqomah dalam pertemuan kita sampai pertemuan ke-13 ini. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita sebelumnya dan insya Allah pertemuan-pertemuan kedepannya itu kemudian tetap mengokohkan, tetap memotivasi diri kita untuk semangat belajar bahasa Arab. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-13, yaitu pembahasan tentang tasrif 2. Bagi ikhwani fiddin rahimallahu alaikum yang sudah mendapatkan buku tasrif, amsilatut tasrif, bisa kemudian didekatkan di di tempatnya. Siapa tahu nanti bisa kita buka-buka bagi yang mendapatkan ya. Dan masih ada karena biasanya ada yang sudah mendapatkan, ada juga yang sudah hilang. Bagi yang masih ada, silahkan. Karena di tasrif kedua ini kita akan membahas kembali amsilatu at-tasrifiyah. Jadi timbangan bahasa Arab atau kita biasa kenal dengan ilmu sharaf. Jadi kalau sebelumnya di pertemuan pertama disebutkan bahwa dalam bahasa Arab ada 3 hal pokok yang biasanya menjadi dasar-dasar untuk dipelajari: ilmu nahwu, ilmu sharaf, dan ilmu balaghah. Alhamdulillah, ilmu nahwu kita sudah pelajari sampai 11 kali pertemuan. Ditambah insya Allah 2 atau 3 pertemuan selanjutnya, ditambah dengan pelajaran sharaf yang kita laksanakan hanya 2 hari saja. Tentu ini tidak cukup, tapi dengan metode dan dengan pengalaman yang sudah didapatkan oleh Ustadz, bisa kemudian insya Allah membimbing kita untuk minimal memahami dasar-dasar apa sebenarnya yang ada dalam ilmu sharaf tersebut dan kata-kata apa yang biasanya banyak terdapat di dalam
pembelajaran kita. Baik, kita langsung masuk ke sesi pembelajaran. Sebagaimana biasanya, kita ada 2 sesi. Sesi pertama adalah melihat dan memperhatikan kuis yang kami berikan. Bagaimana skornya, bagaimana kemudian tingkat pemahaman dari para ikhwan fiddin wa akhwat fillah dalam menjawabnya. Selanjutnya adalah langsung praktek salah satu bab yang telah kita tentukan untuk pembelajaran penerapan bahasa Arab kita. Sebagaimana saya sampaikan tadi, Ustaz, di jawaban ini menunjukkan memang tingkat tingkat kematangan menjawab. Jadi sudah ini, dan kelihatan memang apa-apa yang kurang. Jadi dari yang sudah menjawab itu memang bervariasi nilainya, tapi 100 masih mendominasi. 100 masih mendominasi. Ada nilai satu orang 60 dan ada nilai 80. Ini hanya satu orang. Keragaman jawaban dari nilai yang kemudian keragaman jawaban dari nilai yang menjawab ini itu memang kelihatan berasal dari konteks amsilatut tasrifiyahnya atau konteks tasrifnya ini yang agak susah. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita kemudian mencoba selain memberikan soal-soal, itu juga memberikan sebenarnya pemahaman tentang kaidah-kaidah. Saya bacakan langsung saja ya. Ilmu tasrif atau biasa kita kenal dengan ilmu saraf adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata dalam bahasa Arab. Ada 2 jenis timbangan atau tasrif, yaitu semuanya benar, tasrif lugawi dan istilahi. Selain ketiga bentuk fiil dalam tasrif istilahi, yaitu fi'il amar, fi'il madi, dan fi'il mudhari, semuanya adalah isim. Di antaranya adalah semua adalah isim zaman, isim alat, kemudian tasrif ya, semua benar di situ kecualinya. Nah, ini yang memang ada beragam jawaban saat ini. Terjemahan yang tepat dari kata nasirun adalah penolong. Nah, ada yang menjawab pekerja, ada yang menjawab sedang menolong. Jadi ada 4 jawaban: pekerja, sedang bekerja, penolong, dan sedang menolong. Nah, ada yang menjawab pekerja dan ada yang menjawab sedang menolong. Nah, ini memang berarti ada kita harus sedikit stressing di ininya. Kemudian selanjutnya sulasi mujarrad itu ada juga timbangan 3 huruf aslinya, tambahannya sebutkan kecuali, semua benar juga ini. Ada istilah sulasi dengan tambahan 3 huruf, as-sulasi mazid bizalalati ahrufin, as-sulasi mazid biharfaini, as-sulasi mazid biharfin. Kemudian terakhir itu at-tasriful istilahi. Semua benar. Bapak memilih at-tasrif istilahi. Nah, ini yang selanjutnya ini ada lagi yang ini dalam mengartikan terjemahan yang tepat untuk kalimat berikut. Idrib Ammar. Ammar memukul. Ammar, pukullah. Pukullah Ammar. Ammar telah memukul. Ammaran. Idrib Ammaran. Jawabannya memang dominan adalah pukul Ammar, tapi ada juga memang yang menjawab Ammar memukul. Artinya memang ada dari sisi ininya, timbangannya ini ya memang perlu di ini. Ya, tafadhal barangkali ada yang ingin di stressing, saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini para peserta KBK yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuk pada pelajaran At-Tasrif 2. Nah, di pelajaran Tasrif 2 ini yang banyak kita mau kenal adalah timbangan-timbangan. Nah, dan kemarin telah kita sudah kita berikan timbangan-timbangan bahwa ada yang namanya sulasi mujarrad yang mana masih terdiri dari tiga huruf. Nah, kemudian ada yang mazid biharfin, itu ada 3 timbangan, tambahan 1 huruf. Nah, ini perlu dilihat dan perlu diketahui barisnya. Karena kenapa? Karena beda barisnya, beda bukan lagi baris belakangnya saja, akan tetapi mulai dari baris pertama sampai baris terakhir itu semua memberikan pengaruh kalau dalam saraf. Nah, makanya kalau yang tadi mazid biharfin itu ada kalau buka ininya, buka amsilatut tasrifiyahnya, punya semua. Ya. Ada Ustaz, ada. Ada. Baik. Barakallahu fiik. Jadi yang pertama, coba dibuka di halaman 2-nya. Halaman 2 itu di atas judulnya At-Tasriful Istilahi. Kemudian al-babul awal minas sulasi al-mujarradi. Dari sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad artinya 3 huruf. Mujarrad saja, 3 huruf saja. Nah, ini 3 huruf saja. Untuk timbangannya itu ada 6. Tapi saya tidak tuliskan di dalam modul. Karena kenapa? Karena ini sebenarnya tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap maknanya. Nah, makanya kalau kita lihat, coba lihat ininya, lihat bukunya itu Al-Babul Awal, yang bab pertama halaman 2, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Apa bedanya dengan Al-Babus Tsani? Al-Babus Tsani ada juga timbangan fa'ala yaf'ilu. Ya, yang pertama fa'ala yaf'ulu, Al-Babus Tsani fa'ala yaf'ilu fa'lan. Kemudian bab ketiga itu fa'ala yaf'alu. Jadi di huruf di fi'il mudhari'nya itu ada 3 bentuk. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, dan fa'ala yaf'alu. Nah, ada 3 bentuk. Akan tetapi sebenarnya tadi saya katakan ini cuma untuk memperkenalkan saja. Yang ada dalam modul itu cuma 1. Itu tidak apa-apa karena ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Kemudian fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu, kemudian fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Nah, di bab halaman 4, al-babul rabi' fa'ila yaf'alu. Di al-babul khamis fa'ula yaf'ulu. Kemudian di halaman 8 fa'ila yaf'ilu. Nah, itu timbangan ininya. Timbangan jadi ada 6. Ada 6. Yang pertama fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Kemudian fa'ila yaf'alu, dan fa'ila yaf'ilu. Dan yang terakhir adalah fa'ula yaf'ulu. Nah, ini itu di bawahnya ada contoh-contohnya. Bisa nanti dilihat-lihat itu, dibaca-baca bagaimana caranya berpindah dari satu ke yang lain. Kemudian di halaman 12 ada al-babul awal di bawah. Nah, apa ini yang halaman 10, 11 itu tidak usah. Itu fi'il rubai. Tidak banyak tidak banyak didapat. Nah, di halaman 12 itu al-babul awwalu min sulasi al-mazid. Dari sulasi 3 huruf mendapatkan 1 tambahan.
Berarti fi'il madinya ini bukan lagi 3 huruf, 4 huruf fi'il madinya. 4 huruf. Timbangannya adalah fa'ala yufa'ailu. Fa'ala yufailu. Jadi kalau tambahan hurufnya cuma 1, itu huruf mudhari'nya di dhammah. Huruf mudhari'nya di dhammah. Nah, tidak usah terlalu dipikirkan, dengarkan saja pertama kali. Pertama kali insyaallah nanti kita akan senantiasa praktis untuk hal tersebut. Nah, ada fa'ala yufa'ilu. Kemudian ada fa'ala yufa'ilu. Dan ada af'ala yuf'ilu. Di modulnya itu, untuk yang bentuk fi'ilnya, saya berikan warna hitam. Untuk membedakan antara fi'il dan bukan fi'il. Nah, kemudian untuk yang mazid bi harfa ini, tambahan 2 huruf, berarti ini fi'il madinya. Fi'il madinya 5 huruf. Fi'il mudhari'nya menjadi 6 huruf. Ya kan? Fi'il mudhari' menjadi 6 huruf. Seperti di halaman 18. Halaman 18 itu dimulai dengan tafa'ala. Tafa'ala. 5. Nah, kemudian ditambah, dimasukkan ke dalamnya huruf mudhari menjadi yatafa'alu. Yatafa'alu, tafa'ulan. Kemudian tafa'ala, yatafa'alu, ifta'ala, infa'ala, if'ala, dan yang terakhir ada mazid bi thalathati harufin. Mazid yang 3 huruf yang setimbang dengan istaf'ala. Seperti istaghfara, istakhraja, yastakhriju. Nah, dari timbangan ini, perhatikan dari timbangan ini, yang mazid biharfin, tambahan 1 huruf saja, yang huruf mudhari'nya di dhammah. Yang lain huruf mudhari'nya itu di fathah. Kemudian selanjutnya, kembali lagi ke halaman kedua. Halaman kedua itu ada oh, iya, ternyata tidak sama. Kalau saya lihat di atas lebih lurus. Biasanya bahasa Arab itu di atas, halaman 2 di atas. Ternyata halaman 4 kalau di ini ya. Halaman 4 di bawah, di atas 2. Ya, Allah. Gimana caranya ini kasih halaman tidak sama-sama? Saya lebih lurus, saya lihat itu di atas. Baik, di halaman 4 atau halaman 2, halaman 4 di bawah, halaman 2 di atas, itu fa'ala yaf'ulu fa'lan. Jadi fa'ala adalah fi'il madhi, yaf'ulu fi'il mudhari, fa'lan adalah masdar. Nah, fahuwa fa'ilun, fa'ilun adalah isim fa'il. Kalau masdar artinya kata kerja yang dibendakan. Kata kerja yang dibendakan, seperti bekerja menjadi pekerjaan, membunuh, pembunuhan, membangun, pembangunan atau bangunan, berjalan, perjalanan. Nah, itu di masdar. Nah, masdar itu dia itu. Kemudian isim fa'il. Fa'il ini isim fa'il artinya adalah orang, pelaku. Pelaku, fa'il. Jadi nasirun, fa'ilun, orang yang bekerja. Nasirun, orang yang menolong. Madun adalah orang yang membentangkan. Sa'inun, orang yang menjaga. Gazin, orang yang berperang. Amilun, orang yang bercita-cita. Kemudian maf'ulun. Maf'ulun ini adalah pelaku, objek yang dilakukan. Jadi maf'ul mansurun berarti orang yang ditolong. Nah, karena di belakangnya itu ada fi'il amr. Nah, itu saja diperhatikan. Dari semua timbangan ini saja yang diperhatikan. Karena kenapa? Karena ini saja yang banyak muncul di dalam bahasa buku. Nah, yang pertama fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr, kemudian masdar, isim fa'il dan isim maf'ul.
Bisa dibedakan masdar, isim fa'il, dan isim maf'ul ini berbeda cara mengartikannya. Masdar, kalau tadi dari bekerja menjadi pekerjaan, kalau isim fa'il namanya fa'il. Fa'il artinya pelaku. Pelaku nama maf'ul yang dilakukan. Nah, makanya mansurun, ada namanya mansur. Mansur artinya orang yang ditolong. Nasir, ada namanya nasir, ada yang namanya nasir. Artinya apa? Orang yang menolong atau penolong. Di modulnya kaidah ke-33. Di modulnya itu di kaidah ke-33 itu bisa menyesuaikan di situ. Nah, nanti kalau kita membaca, insya Allah akan kembali terus ke sini. Kembali terus ke modul. Kembali ke terus modul sama apa namanya, sama ini. Nah, tidak apa-apa, dengar pertama kali tidak apa-apa. Insya Allah nanti itu akan ada pengulangan. Dan saya kira tidak terlalu perlu untuk dihafal. Kemudian, kalau ini seperti tadi, nasirun, ini seharusnya diberikan apa namanya? Diberikan baris. Bagaimana barisnya? Yang pertama dulu dilihat apakah ini fa'il atau fi'il. Fa'il apa namanya? Apakah ini isim atau fi'il? Ya kan? Ini bisa menjadi fi'il. Bagaimana? Ini setimbang dengan fa'ala. Setimbang dengan fa'ala artinya apa? Ini masuk dalam as-sulasi mazid biharfin. Ini. Kalau fa'ala artinya orang yang telah menolong. Kalau isim dia nasirun. Nasirun berarti dia setimbang dengan fa'ilun. Nasirun artinya apa? Adalah isim fa'il. Isim fa'il artinya orang yang menolong atau penolong. Penolong. Nah, mansur. Mansurun. Nah, mansurun artinya ya orang yang ditolong. Nah, Pak Nasir orang yang suka menolong, Pak Mansur orang yang selalu ditolong. Nah, itu artinya secara letter let. Sama seperti misalnya juga daribun. Ya kan? Daribun artinya apa? Penolong, pemukul. Daribun. Madrubun adalah orang yang dipukul. Orang yang dipukul. Nah, makanya kan biasa kalau ada berita, ada pemukulan. Pertanyaannya cuma mengatakan manit darib, siapa yang memukul? Atau mengatakan manit madrub, siapa yang dipukul? Ya kan? Tidak panjang-panjang. Yang cuma mengatakan darib artinya orang yang memukul. Al-madrub artinya orang yang dipukul. Sini sebentar. Nah, kemudian tadi yang terakhir tentang idrib amaran. Nah, ini juga sebenarnya harus diberikan apa namanya? Diberikan baris. Kenapa? Karena itu bisa, kalau begini tulisannya bisa adribu amaran. Nah, makanya tadi ada yang salah ini kan? Salah mengerti. Kenapa? Ini bisa dibaca begini. Adribu amaran kalau tidak ada barisnya. Saya memukul Ammar. Kalau idrib amaran, pukullah Ammar. Bisa juga apa? Ammaran. Dia memukul Ammar. Ya kan?
Ayo, mari diinginkan. Oh, ternyata kalau yang ini diinginkan, maka sesuai dengan siap atau sesuai dengan konteks di mana hal tersebut tengah berlangsung. Oke? Nah, kemudian di dalam sebagaimana tadi kemarin waktu ini saya jelaskan bahwasanya di dalam bahasa buku itu jarang sekali ada bentuk amar. Bentuk amar jarang ada. Yang biasa ada fi'il madhi sama fi'il mudhari'. Itu pun sebagaimana kemarin saya katakan cuma 3 saja timbangan yang sering muncul. Fa'ala, yaf'alu, kemudian fa'alat, taf'alu, dan fa'alu, yaf'aluna. Itu selalu muncul, 3 saja. Kalau di domirnya adalah huwa, hiya, dan hum. Itu saja yang sering muncul. Di kemarin-kemarin yang sering kita dapatkan, itu saja yang sering kita dapatkan. 3 tersebut. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan, Ustaz. Saya Ustaz. Ya, Ustaz. Kalau kalimat apa itu membedakan kalimat apa namanya pasif dan aktif itu gimana Ustaz? Mau dijelaskan sekarang? Kalau belum waktunya ya jangan Ustaz. Ini belum ada penjelasan ke situ dan tidak ada dalam modul. Makanya nanti insya Allah kalau kita dapatkan di dalam bacaan nanti akan dijelaskan. Tidak susah itu. Cuma sekarang karena kita ada fokusnya untuk ini saya dulu. Nanti tambah sedikit. Oke? Baik Ustaz. Siap. Ya. Barakallahu fiik. Jazakallah. Ya. Yang lain? Kalau saya sudah sedikit. Ya. Bagaimana caranya menentukan yang tadi itu? Kata-kata idrib, kemudian adribu, adraba. Itu berdasarkan konteks kalimat atau? Betul. Berdasarkan konteksnya. Jadi apa yang mau diinformasikan itu sesuai dengan keadaan. Keadaannya. Yang masalah adalah ketika kemudian kita tidak mengetahui konteks kalimat, terus kita membaca sebuah kalimat. Makanya itu harus ada maklumat terhadap apa yang dibaca. Dan ini tidak akan muncul di permulaan kata. Tidak akan muncul. Pasti ada kejadian sebelumnya. Pasti ada kejadian sebelumnya. Iya. Karena ketika kemudian kita membaca kitab, nanti mungkin kita akan dapatkan itu menentukannya itu yang susah biasanya nih ya, stafilu atau pertimbangan yang lain atau yang lain. Dan ya itu artinya memang jam terbang di sini Ustaz ya. Insyaallah. Baik, syukran Ustaz. Baik, masih ada yang lain saya persilakan. Ustaz, saya. Ya, tafadhal Ustaz. Di kaidah 33 ini saya lihat ada semacam identifikasi kalau misalnya di isim maf'ul ya. Itu ada waw kalau saya lihat ya. Atau memang sama dengan di isim alat itu dia sebelumnya kan kalau dia tidak pakai tanda harakat kan kita tidak tahu dia kasrah atau fathah misalnya di awal ya. Betul. Kalau saya lihat di isim alat ini cenderung di awal dia di kasrah awal atau bagaimana? Atau seperti itu identifikasinya kah? Ya. Seperti itu Ustaz. Jadi yang setimbang dengan ini.
Makanya ada kalau pemain bisbol itu ada yang namanya midrab. Itu yang Tongkatnya itu namanya midrab. Alat mukul. Di kasrah. Jadi ini mulai dari pertama sampai terakhir, itu yang diperhatikan adalah harakatnya. Jadi di tasrif yang diperhatikan adalah harakatnya. Makanya ada yang namanya wazan. Wazan itu adalah timbangan. Nah, seperti fa'ilun. Itu fa'il isim fa'il. Jadi semua yang setimbang dengan fa'ilun. Jadi di fathah dulu, kemudian ada alifnya, kemudian di kasrah. Maka selanjutnya tanwin, bisa fa'ilun, bisa fa'ilan, bisa fa'il. Semuanya adalah berarti orang yang mengerjakan. Bukanapun nasir berarti orang yang memukul, orang yang menolong. Daribun orang yang memukul. Tabihun orang yang memasak. Kemudian mashi orang yang berjalan. Mashi orang yang berjalan. Dan lain sebagainya. Berarti kalau begitu wasan ini itu apa istilahnya? Dia berarti identifikasinya itu berdasarkan apa istilahnya? Ketentuan katanya atau gimana? Misalnya ketentuan katanya. Berarti selamanya seperti itu. Apa istilahnya yang serupa? Misalnya dia ini berapa huruf ini? 1, 2, 4 berapa ilu? Berarti yang setimbang itu berarti harus 4 huruf juga begitu? Betul. Barakallahu, betul seperti itu. Ini kalau bentuknya sahih. Makanya akan 4 huruf juga. Sama seperti bawahnya itu ada contohnya nasirun. Sama. Ada juga contoh di sini daribun. Sama. Hamilun. Orang yang membawa, kan? Kenapa hamilun membawa? Karena dia selalu membawa. Selalu membawa terus. Membawa. Makanya katakan hamilun. Dari kata hamala ya. Kata hamala. Mahmulun. Mahmulun Dibawa-bawa. Yang dibawa-bawa. Apa itu? Handphone. Makanya bahasa Arabnya handphone itu mahmul. Ada dua mahmul, handphone sama laptop. Kenapa? Karena itu selalu dibawa-bawa. Itu bendanya berarti. Kalau hamilun orangnya membawa. Kemudian sedikit paham. Untuk lebih betul di dalam sini ada identifikasi. Kenapa dalam muazan kita selalu menggunakan fa'ala? Fa'ala. Ini artinya apa? Ini artinya bahwasanya ini huruf ini adalah huruf asli. Ini huruf asli, ini asli. 1, 2, 3. Itu huruf asli. Nah, makanya ketika menjadi fa'ala dan af'ala masih cari huruf aslinya. Yang fa'ain dan la. Jadi huruf aslinya adalah ini fa'ain la. 1, 2, 3. Berarti ini yang menjadi tambahan. Di sini mana? Ini berarti ini 1, 2, 3. Berarti ini yang menjadi tambahan. Ini yang tambahannya. Bukan lagi seperti tafa'ala. Ya kan? Tafa'ala. Cari. Oh, ini huruf aslinya. Fa'ala.
1, 2, 3. 1, 2, 3 berarti 1, 2, 3. Berarti yang menjadi tambahan adalah ta dan alif. Nah, tambahan itu ada 10. Huruf tambahan ada 10. Huruf tambahan ada 10. Tergabung dalam kata sa'altumuniha. Sa'altumuniha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini semua. Jadi ini adalah tambahan. Jadi dari sin, alif, hamzah, lam, ta, mim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nun, 9, 10. Tidak berharakat, ini berharakat, ini tidak berharakat. 10. Itu saya tambahan. Nah, di dalam modul itu sudah ada semua timbangan-timbangan. Jadi tinggal apa? Tinggal mengidentifikasi yang mana menjadi huruf aslinya dan ada fa, a, dan la. Ini fa'ala. Jadi begitu caranya ini. Makanya kalau misalnya tadi untuk menentukan isim fa'il, jadi ada kata yang setimbang dengan fa'ilun. Fa'ilun. Ini isim fa'il artinya pelaku. Maka semua yang setimbang dengan dia, maka artinya adalah pelaku. Fa'ilun. Sirun. Sirun. Ribun. Milun. Sifat semua. Dilun. Dilun. Berarti ini setimbang dengan sama-sama. Huruf pertamanya, kemudian huruf kedua adalah alif, kemudian huruf ketiga di kasrah, dan huruf terakhir tanwin yang menjadi tanda i'rab. Oke, Sat? Halo? Insya Allah nanti kalau ada waktu kita akan perdalam lagi ini kalau di apa lagi jenjang selanjutnya? Bukan. Jenjang selanjutnya setelah basic? Kalau ada, kalau nanti diperdalam lagi. Nah, ini cuma pengenalan Jadi apa istilahnya? Apa kata-kata terakhir, apa tanda-tanda terakhir, apa namanya? huruf terakhir Yang saraf ini itu keseluruhan, maksudnya harakatnya. Ya. Harakat saja tasrif, saraf ini atau harakat dari pertama? Ya, harakat saja. Harakat. Dan itu bisa berubah. Kalau i'rab kan seperti kalau i'rab berarti dia tanda. Kalau i'rab cuma kata huruf terakhirnya saja. I'rab huruf terakhirnya saja, dan itu yang menentukan maknanya dan posisinya dalam kalimat. Iya. Adapun saraf mulai dari huruf pertamanya sampai huruf sebelum terakhir itu yang dipelajari. Oke.
Masih ada, Ustaz? Iya. Oke. Itu kita lanjut. Ya, ini kita lanjut ya. Apa namanya? Karena saya punya jaringan ini sudah mulai lagi drop ini dari tadi ini terus. Tapi insya Allah semoga bisa ini. Intinya mungkin bagi Ikhwan Fillah yang di rumah kebetulan ada di dekatnya situ kitab apa namanya yang kita baca di salah satu babnya, itu bisa kasih dekat-dekat. Siapa tahu nanti di perjalanan drop, saya punya hilang, bisa dilihat ke situ. Jadi tidak hanya memperhatikan di sini. Baik, kita lanjut ya. Nah ini tadi saya pernah katakan bahwa syaraf itu sudah kita mulai menentukan baris awal sampai satu baris sebelum terakhir. Karena nahu itu adalah baris terakhir. Inilah juga yang kami dulu waktu di pesantren atau saya pernah juga ikut bahasa Arab itu disuruh hafal. Sama pernah ceritanya Ustaz Yusuf ya, pernah ikut kursus bahasa Arab disuruh beli itu, kemudian disuruh hafal Ustaz ya. Ya, Anda tahu mau diapain? Anda tahu mau diapain? Disuruh hafal, betul. Kami dulu waktu apa ya sekali pokoknya dihafal semua. Idealnya memang dihafal. Idealnya dihafal. Idealnya dihafal. Mungkin masih seperti apa, masih kelas 11 kelas 7 ya bagusnya dihafal supaya ditahu oh ternyata ini, baru kemudian ditahu aplikasinya kan. Kalau sekarang kita langsung diberitahu aplikasinya bahwa kita mempelajari ini gunanya. Nah, tinggal nanti aplikasikan dalam praktek. Baik, kita coba aplikasikan ya dalam praktek langsung. Kita membaca apa namanya? Kita membaca bab ke-13. Nah, pas-pas juga ini ternyata pertemuan kita. Jadi nanti di pertemuan ke-15 itu habis bab tentang akhlak. Nah, pas-pas. Luar biasa. Nah, ini bab apa namanya? Bab ke-13. Apa bacanya itu? Tabaniya, tabaniyu atau tabani? Al-ahkam syar'iyyati. Untuk selanjutnya saya persilakan Ustaz. Fadhal. Oke. Ya. Jadi kita lanjut. Itu ada apa judulnya? Tabanni al-ahkami tabannil ahkami syar'iyyati. Bacanya kalau ini tabanni al-ahkami syar'iyyati. Kalau dibaca apa istilahnya dikasih lanjut. Nah, ini dibaca tabannil ahkami asy-syar'iyyati. Cara bacanya. Bisa tabanni al-ahkami syar'iyyati, bisa tabannil ahkami syar'iyyati. Kenapa? Karena ya-nya di sini tidak berharakat. Dia masuk pada mu'tal akhir nanti pada pertemuan yang ke-15, pertemuan ke-14 ya. Mu'tal akhir. Pertemuan ke-14. Nah, ini tabanni adalah isim. Dia isim apa? Dia adalah masdar dari tabanna, yutabanna, tabanniyan. Dari kata tabanna. Asal katanya adalah bana, membangun. Membangun. Artinya apa? Kalau tabanni itu membangun sendiri. Makanya kita artikan mengadopsi. Nah, ya kan? Kita punya tabanni, kita punya bangunan sendiri. Nah, itu artinya tabanni. Artinya mentabanni. Mentabanni al-ahkami asy-syar'iyyati, mengadopsi hukum-hukum syara'. Nah, tabanni adalah mudhaf, al-ahkami mudhaf ilaihi.
Kemudian asyar'iyati, apa tempatnya syar'iyati? Natun. Halo? Atun. Natun. Nah. Atun. Natun. Karena kenapa dikatakan natun? Al-ahkami jamak taksir. Jamak taksir. Ya, Lighairi dari aqil. sisi adat jumlah. Sesuai. Ya. Al-syar'iyati adalah mufrad muannas yang secocok dengan al-ahkami. Kami. Ahkami ini adalah jamak dari hukmun. Hukmun, hukmani, ahkamun. Jamak taksir. Hukmun, hukmani, dua hukum, ahkamun. Asyar'i ini asyar'un. Asyar'u ini sebenarnya asalnya asyar'u. Dia dari kata syara'ah. Jadi syar'u dia adalah masdar. Ya kan? Kan masdar kebanyakan bagaimana bentuknya masdar kalau sulasi mujarrad? Bentuknya masdar kalau sulasi mujarrad itu adalah kalau dia 3 huruf, maka huruf tengahnya itu disukun. Asyar'u. Kenapa ditambah ya? Untuk menyesuaikan, untuk bisa dijadikan sebagai naktun. Ya-nya itu, jadi ini katanya asal katanya sebenarnya asyar'u. Asyar'u. Kemudian karena dia mau di apa namanya disesuaikan menjadi naktun, maka dia ditambahkan ya, namanya ya nisbah. Jadi kalau tidak ada itu tidak bisa katakan al-ahkamu syar'i. Atau makanya kalau dia syar'i tidak ada ya-nya dan tidak ada ta-nya, ya dan ta ini tambahan. Ya dan ta ini tambahan. Kalau tidak ada itu, maka yang terjadi biasanya bukan na'tu man'ud. Akan tetapi mudhaf dan mudhaf ilaihi. Makanya kalau al-hukmu asy-syar'i, ya kan? Karena sama-sama mudzakkar. Kalau al-ahkamu asy-syar'iyyatu. Kalau tidak ada ya-nya, maka hukmu syar'i atau ahkamu syar'i. Bisa dipahami sedikit? Ini ya tambahan. Al-hukmu syar'i. Al-hukmu Syar'i. asy-syar'i. Syar'i. Al-ahkamu syar'iyyah. Syar'i. Hukum syar'i ahkam syar'i. Itu sering kita dapat seperti ini. Sering kita dapat dalam ini hukum syar'i. Kalau hukum syar'i beda lagi. Kalau ini ininya ini. Jadi yang di atas ini adalah na'tu man'ud. Kalau di bawah itu adalah mudhaf dan mudhaf ilaihi. Ini yang di atas huruf tambahan ini ya-nya. Jadi ke sini ke belakang ini tambahan semua. Asyar hukum syar'i, syar'i ini adalah masdar. Ya kan? Dari kata syara'a. Syara'a ya syara'u syar'an. Syara'a ya syara'u syar'an, bentuk masdar. Ada juga kalau hukum syari'. Kalau hukum syari' berarti berbeda lagi. Ya kan? Kalau ini hukumnya syara'. Hukumnya syara'. Kalau ini hukumnya syariah. Pembuat syara'. Apa yang terakhir? Oke, sedikit demi sedikit. Insyaallah. Yang jelasnya kita sudah paham di sini bahwasanya al-ahkam syar'iyyati
adalah hukum-hukum yang bersifat syar'i, artinya bersifat ada dasarnya, apakah itu dari Al-Quran atau Sunnah atau ijtihad sahabat, ijma' sahabat atau qiyas. Oke? Selanjutnya, laqad kana. Sampai di situ berapa ini? Berapa suku kata? Halo? 3. Dengar juga? Oh ya, 3. La, kada, Yaitu kana. la, kada, kana. Barakallahu fiik. Lam di sini ini namanya belum kita pelajari. Itu namanya lamul ibtida. Lam permulaan yang berfungsi untuk meneguhkan. Nah, tidak usah. Insya Allah nanti pada pertemuan-pertemuan ketika kita ini akan dijelaskan itu. Kada kemarin itu masuk khusus sama fiil. Ya kan? Nah, kemudian kalau masuk sama fiil madhi Sungguh. artinya apa? Dan kalau masuk pada fiil mudhari artinya apa? Masih ingat? Masih. Kalau fi'il madi. Kalau kada masuk Kalau sama madi fiil sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. sungguh. Kalau mudari Kalau masuk pada kadang-kadang. fiil mudhari Kadang-kadang. kadang-kadang. Nah, di sini masuk pada fiil mudhari atau fiil madhi. Fi'il madi. Fiil madhi. Barakallahu fiik. Fiil madhi berarti artinya adalah sungguh. Jadi artinya laqad kanal muslimuna, orang muslim ada dia adalah jamak mudzakkar salim. Tandanya adalah waw dan nun. Nah, kemudian muslim itu adalah isim fa'il. Muslim adalah isim fa'il yang mana berasal dari fi'il yang mazid biharfin. Jadi aslama. Coba buka semua di ininya, di modulnya yang kaidah 34 yang mazid biharfin. Mazid biharfin. Mazid biharfin. Tambahan satu huruf. Itu ada fa'ala, fa'alan, af'ala. Itu di af'ala. Kalau dalam ini setimbang dengan aslama. Setimbang dengan aslama. Makanya isim fa'ilnya menjadi muslim. Itu sama. Muf'ilun. Muslimun. Jadi dia adalah isim fa'il, muslim. Nah, sekarang kita sudah mengkaji lagi dari segi sarafnya. Al-muslimuna, al-muslimu ini adalah isim fa'il. Isim fa'il yang setimbang dengan muf'ilun yang berasal dari kata aslama. Muslim artinya orang Islam. Sama seperti mukminun berasal dari kata amanah. Setimbang dengan af'ala. Menjadi mukminun. Oke? Sampai di sini masih bingung-bingung. Masih bingung-bingung. Ya, apanya yang dibingungkan, Ustaz? Menentukan wazannya itu saat. Iya, betul. Menentukan wazannya insya Allah akan Jadi, tadi ada penentuannya dengan banyaknya nanti kita bermumarasah. Sekarang dengarkan saja ininya. Oh, ternyata kalau muslim itu adalah isim fa'il. Setimbang dengan muf'ilun. Ini kan kita baru masuk kepada saraf. Ya. Ya kan? Karena baru masuk, maka ikuti saja
alur yang saya ucapkan dulu. Iya. Siap, Ustaz. Ah. Jadi muslimun itu adalah isim fa'il. Fa'il, ya. Itu harus melekat Makanya dulu. saya tidak tanya. Ya, saya tidak tanya ini karena kenapa? Karena ini untuk membuat narasi. Berbeda dengan yang pertama tadi. Narasi, ya. Kalau muslimuna dan nun itu sudah sudah tahu semua. Al muslimu ini adalah isim fa'il. Fa'il. Isim fa'il yang setimbang dengan muf'ilun. 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 Dapat, Ustaz. Dapat ya. Setimbang dengan ini. Nanti kita akan banyak-banyak kembali ke sini. Ketika kita ingin mengidentifikasi bentuknya. Nah, makanya saya kemarin bilang bahwasanya perhatikan 3. Masdar, isim fa'il, dan isim maf'ul. Ya kan? Sampai sekarang yang kita dapat 2. Masdar dan isim fa'il. Isim alat, isim zaman tidak usah terlalu diperhatikan dulu. Yang banyak itu adalah isim fa'il, isim maf'ul, dan masdar. Nah, makanya tadi dari pertama, dari tabanni, itu adalah masdar. Tetapi karena ini bukan bentuk yang sahih, makanya dilewatkan. Al-muslimu, nah ini adalah isim fa'il. Isim fa'il. Oke? Muslimuna. Jadi sungguh orang-orang muslim itu fi asri as-sahabati. Fi jar. Asri majrur. As-sahabati mudhafun ilaih. mudhafun ilaihi. Barakallahu fi. Artinya sungguh orang muslim itu fi pada asri sahabati, pada masanya sahabat. Nah, masanya sahabat. Masanya sahabat. As-sahabat fi asri. Asri ini adalah masdar. Untuk masdar, ya kan? Dari kata asara. Asara ya'asiru asran fi asri. Pada masa. Nah, tidak usah dulu karena tidak terlalu berpengaruh juga ininya. As-sahabati, as-sahabah. Kemudian ya'khuduna. Mereka mengambil al-ahkam asy-syar'iyyah. Nah, masih ingat kan? Saya kemarin mengatakan fi'il itu cuma ada 3. Huwa, hiya, hum. Nah, di sini hum lagi. Hum ya'khuduna. Mereka mengambil. Nah, fa'ilnya di sini adalah muslimuna. Hum. Hum dulu, baru kembali ke hum ini kembali ke muslimun. Al-muslimuna. Barakallahu fi. Jadi akhuduna mereka, orang muslim itu mengambil, mereka mengambil. Kalau ya'khuduna, akhadha ya'khudhu, dia setimbang dengan fa'ala yaf'ulu. Setimbang dengan fa'ala yaf'ulu. Akhadha ya'khudhu. Jadi ini masih sulasi mujarrad. Mereka mengambil. Nah, selanjutnya kita lihat fiilnya di sini memerlukan maf'ul atau tidak? Kita mengatakan dia mengambil. Sudah sempurna atau belum? Masih memerlukan sesuatu? Belum. Masih memerlukan. Belum. Berarti masih memerlukan maf'ul. Kalau memerlukan maf'ul namanya apa? Fi'il muta'addi. Barakallahu fiik. Dia namanya fi'il muta'addi. Kalau tidak memerlukan maf'ul namanya lazim. Makanya ya'khuduna, mereka orang muslim tersebut mengambil al-ahkama asy-syar'iyyah. Posisinya dalam kalimat al-ahkama adalah objek. Maf'ulun bihi. Ya. Kemudian asy-syar'iyyah.
Dia adalah Na'tun. na'tun. Barakallah. Kalau di atas al-ahkam syar'iyyati, kalau di sini karena ahkama maf'ul maka dibaca asy-syar'iyyata. Karena ikut sama i'rabnya Ahkam. al-ahkama. Kemudian bi anfusihim. Berapa Bijar. satu di situ? 3. 3. Ba harfu jar, anfusi Anfusi dan him. majrur Him. dan him. Him doer. Nah, ditanya kalau ada dhamir muttasil, kalau dia masuk sama isim, berarti dhamir ini posisinya sebagai mudhaf ilaihi. Makanya Nah, dijar. bi anfusihim, anfus majrur mudhafun, him mudhafun ilaihi. Bi anfusihim. Mereka mengambil hukum syara bi anfusihim dengan diri mereka sendiri. Anfusihim. Anfus itu adalah jamak taksir dari mufrad, yaitu Nafsin. apa mufradnya anfusun? Nafsun. Nafsun. Barakallahu fiik. Nafsun, nafsani, anfusun. Bi anfusihim. Minal kitabi wa sunnati. as-sunnah. Minal Jar. min di sini adalah Jar. fujar. Jar. Kitabi majrur. Jarur. Dan wa ataf as-sunnati. As-sunnati maktufun ke Maktufun ke kitab. al-kitabi. Makanya dibaca as-sunnati. Nah, pertanyaan, kenapa di sini dimakrifahkan al-kitabnya dan as-sunnahnya? Kenapa tidak mengatakan min kitabin au sunnatin? Karena kitabnya jelas Al-Quran, sunnahnya sunnah Rasul. Masya Allah, barakallahu fiik. Antafun. Baru mantap. Baik. Selanjutnya, wakana. Ini kita belum belajar kana. Ini karena ini fiil akan, tapi dia ada istilah tersendirinya. Namanya fiil naqis. Nanti insyaallah di pertemuan yang ke-16. 16. Terakhir. Ya. Yang bagannya. Wa kanal qudatu, dan qadi itu. Ini adalah jamak taksir dari kata Kudatu. qadi. Qadi itu adalah mufrad, al-qudat adalah Al-Qudat jamak. jamaknya, Taksir. jamak taksir. Dan qadi ini adalah isim fa'il. Qadi fa'ilun, cuma karena yang terakhirnya itu adalah apa namanya? Huruf sakit, makanya tidak ditampakkan. Qadiyatnya apa? Qada artinya memutuskan. Qadi orang yang memutuskan. Jadi tugasnya qadi itu memang memutuskan saja. Memutuskan perkara. Qadi. Kalau mengatakan, kan ada posisi qadil qudat kan? Qadil qudat. Artinya apa? Qadinya qudat. Pemutusnya para pemutus. Apa namanya? Jadi dia di atasnya semua hakim. Al-Qadi. Ya. Atasannya Qadil qudat. Qadinya qadi. Makanya posisi qadil qudat adalah orang yang paling qadi, yang paling tinggi. Wa kana al-qudatu, dan qadi ini yang memutuskan perkara. Ini belum kita pelajari insyaallah. Ini adalah zaraf sebenarnya. Ini akan tetapi ada penjelasan lanjutannya. Oke. Lanjut. Hina yafsiluna. Nah, perhatikan, ini lagi hum lagi kan? Ya. Hum. Kita belum pernah mendapatkan yang anta, antuma, antum, ana, nahnu. Ini sampai sekarang yang kita dapatkan fi'il ini yang huwa, hiya, dan hum.
Maka itu diperhatikan. Wa kana al-qudatu hina yafsiluna. Ini adalah fi'il mudhari'. Jamak. Fi'il madhinya adalah Fasal. Fasal. fasala Fasala yafsilu. yafsilu. Fasala yafsilu. Setimbang dengan fa'ala yaf'ilu. Hina yafsiluna, waw dan nun menunjukkan Jamak. Jamak. jama. Berarti ini karena ya, waw nun, ya, waw nun, buka kemarin, yang tasrif ininya, dia adalah hum, sama di atas tadi. Fa'ilnya adalah hum. Dan hum kembali ke al-qudat. Para. Ketika mereka, para qudat ini, memutuskan, fasal artinya memisahkan. Memisahkan atau memutuskan al-khusumati. Diperhatikan lagi. Yafsilu ini memerlukan maf'ul atau tidak? Bukan. Bukan. Jadi kalau ada orang memutuskan, harus ada yang diputuskan. Kan? Makanya yafsiluna al-khusumati. Al-khusumati ini adalah posisinya sebagai Maf'ul. maf'ulun bi. Tapi kenapa di kasrah? Biasanya maf'ulun bi di fathah. Karena dia apa namanya? Domir hiya. Domir hiya. Bukan gitu. Ada yang lain? Perhatikan dulu. Coba identifikasi khusumat ini dari segi nau dan ininya dan adatnya. Dia mufrad muannas. Mufrad muannas. Al-khusumat nakirah. Al-khusumat. Ma'rifah. Ma'rifah, oke. Ma'rifah. Khusumat. Dia mufrad, musanna atau jama'? Oh, jama'. Jama' muannas salim. Jama' ini. Jama' muannas salim. Jama' muannas salim. Ya, Barakallahu fi. ati, Dari jama' kata salim, khusumun. Ditambah mati. Alif. Alif ta. Alif ta ya. Jadi jama' mati. Jama' muannas salim. Jama' muannas salim. Jama' muannas salim ketika dinasab dengan Kasrah. kasrah. Coba buka lagi di Lupa lagi. Yang kemarin. Lupa, Mister. Dia lupa lagi kalau pelajarannya. Pertemuan ke-8 mungkin. Iya. Atau pertemuan ke-8. Di situ ada bagan yang terakhir itu ada apa namanya? Jamak muannas salim. Kalau dinasab dengan kasrah. Jadi jamak muannas salim itu tidak pernah di fathah. Kalau bukan dhammah dia di kasrah. Di dhammah kalau dia posisinya di rafa, kalau posisinya di nasab dan di jar di kasrah. Yang khusumat ini adalah maf'ulun bi. Jadi ketika mereka memutuskan al-khusumat, perkara-perkara, khasum artinya perselisihan. Perselisihan. Memutuskan perselisihan baina an-nasi. Di antara manusia. Baina an-nasi, di antara manusia. Baina ini apa? Sedang ingat? Di pelajaran yang ke-9. Baik. Oh, apa namanya? Saraf apa? Zaraf. Masya Allah, barakallahu fi. Ya, Zaraf berarti ini zaraf makan atau zaraf zaman? Makan, barakallahu fi. Jadi baina di antara. Nah, setelah zaraf, posisi selanjutnya isimnya dia apa? Di setelah zaraf. Mudhaf ilaihi. Iya. Kan kemarin itu idhafah ada 2. Ada yang isim-isim dan ada saraf, zaraf, bukan saraf. Zaraf dan isim. Ya kan? Zaraf ini
Kalau dia ada zaraf, selamanya dia mudhaf, ada tempatnya mudhaf ilaihi. Tidak pernah berdiri sendiri. Oh, setelah saraf. Hanya bainan nasi, di antara manusia. Nasi ini adalah mudhaf ilaihi. Nah, kemudian yastambituna, mereka mengistimbatkan. Nah, ini isim fiilnya dari kata istambata. Coba perhatikan, dibuka di kaidah 34. Istambata itu adalah mazid bi thalathati harufin. Tambahan 3 huruf. Ada di bawah sekali itu. Yang pertama, istanbata, istaf'ala yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu ya. Nah, ini istambata yastambitu. Oh iya, istanbata. Ini saja kalau yang mazid bi thalathati harufin, di antara 4 ini tidak usah perhatikan yang 3 yang di bawah. Yang pertama saja diperhatikan. Itu yang banyak muncul. Seperti kata-kata istaghfara, yastaghfiru. Astaghfirullah. Mereka mengistimbatkan, yastambituna. Mereka mengistimbatkan. Banyak jama ini. Yastambituna, mereka mengistimbatkan. Siapa mereka? Kembali ke Kudat. Al-Qudat. Barakallahu fiik. Al-Qudat. Kenapa Al-Qudat? Karena itu yang menjadi pusat pembicaraan sekarang. Yastambituna. Para kudat ini mengistimbatkan dari kata nabata. Yastambituna, mengistimbatkan, artinya mengeluarkan. Bi anfusihim, sama tadi atas. Dengan diri mereka, yastambituna ini juga masuk dalam fi'il muta'addi. Makanya cari apanya? Cari maf'ulnya. Ya. Mereka mengistimbatkan bi anfusihim, dengan diri mereka sendiri, al-hukma syar'iyyah. Sebuah hukum syara'. Jadi mereka mengistimbatkan sebuah hukum syara' bagi mereka sendiri. Tidak ada perantara dengan fi'il, langsung ada yang setelahnya itu menjadi fa'il. Kalau maf'ul itu bisa tidak bersambungan dengan fi'il fa'il, sama seperti ini. Hukum syar'iyyah dia adalah maf'ulun bihi. Asy-syar'iyyah adalah na'tun dari al-hukmah. Oke. Fi harfu jar. Kulli majrur. Pada tiap haditsatin. Pada setiap peristiwa. Haditsatin. Pada tiap peristiwa. Haditsatin di sini dia nakirah, karena tidak jelas yang mana. Jadi tiap-tiap peristiwa itu ada hukum syara'nya. Kemudian tu'radu alaihim. Tu'radu alaihim, yang dihadapkan sama mereka. Nah, ini tadi pertanyaannya Ustaz Supriyadi ya, tadi tanya. Yang tentang fiil pasif. Ini salah satunya contohnya pilih pasif. Tu'radu, yang dikemukakan terhadap mereka. Tu'radu ini naibul fa'ilnya kalau ini adalah hiya. Tu'radu. Ini fa'il. Jadi hiya. Hiya ini kembali ke al-qadhi.
Ini fa'ilnya tuh orang itu adalah hiya. Kalau fa'ilnya, kalau dalam fi'il yang ini namanya naibul fa'il. Fa'ilnya hiya. Hiyanya kembali ke cari yang hiya di belakang. Cari mufrad muannas. Hadisatin. Hadisatin. Barakallahu fiik. Jadi tiap-tiap permasalahan yang disodorkan kepada mereka. Kalau permasalahan disodorkan sama mereka, mereka mengistimewakan hukum terhadap semua perkara-perkara yang disodorkan sama mereka. Oke? Lanjut? Atau sampai sini dulu? Kalau sampai di sini ada yang mau tanyakan? Kita sekarang sudah sedikit melangkah lagi. Makanya mungkin ada sedikit mungkin namanya pusing-pusing. Karena intensitas daripada kualitas apa yang ingin kita pahami itu sudah meningkat juga. Tapi kalau dari segi pembacaan, alhamdulillah sampai sini itu sekitar 60% sudah bisa membaca, tahu barisnya. Yang menjadi permasalahan adalah derivasi katanya dalam saraf. Karena kita baru mengenal, makanya mungkin masih perlu jam terbang. Oke? Sampai di sini ada yang menanyakan? Ustadz, itu bagaimana ditahu dia kasrah saja atau kasratain? Misalnya tadi itu fi asri, kasrah saja. Tapi ini hadisatin, kasratain. Ya. Sama-sama aja tidak pakai alif lam. Nah, perhatikan, itu kalau dia mudhaf, berarti dia ada hubungan dengan yang di belakangnya. Mudhaf dan mudhaf ilaihi. Ya. Jadi dan mudhaf ini tidak ditanwin. Tidak ditanwin. Nah, kalau hadisatin tidak ada lagi mudhaf ilaihi di belakangnya. Tidak ada hubungannya. Iya. Nah, makanya dia di kasratain. Kasratain. Siap Ustaz. Jazakallahu khairan. Oke, barakallahu fiik. Yang lain? Semuanya oke. Kalau mantap. Oke, kalau tidak ada saya kembalikan lagi sama bosnya. Silakan Ustaz, dilanjut. Ya, baik. Barakallahu fiikum Ustaz atas penjelasannya. Nah, jadi ya kalau sebelum-sebelumnya ketika kemudian kita pusing, jawabannya adalah jangan dulu, belum dipelajari. Nah, sekarang sudah meningkat. Sudah di tasrif itu sudah sangat pembelajaran itu sudah sangat banyak sekali karena sudah menentukan pembentukan kata dengan huruf mulai dari awal sampai akhir. Kemudian kedua, selain dibentuk atau selain kemudian ditentukan hurufnya, kita juga harus tahu bagaimana kedudukannya. Begitupun kedudukan nanti akan menentukan terjemahan. Nah, alhamdulillah artinya kemampuan kita yang sebelumnya ya kita menganggap sudah sekitar 75 sampai 80% kita sudah bisa mengidentifikasi mubtada khabar, fi'il fa'il, kemudian kita sudah bisa mengidentifikasi na'tun wa man'ut, idhafah. Kemudian kita sudah bisa menentukan bahwa ini adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, meningkat derajatnya bahwa semua itu ada detailing setiap katanya. Jumlah ismiyah ketika kemudian terdiri beberapa kata itu kemudian kita harus tahu bagaimana timbangannya dan bagaimana pengertiannya dan bagaimana kemudian kita mengetahui kedudukannya sendiri di dalam i'rab. Ikhwan ini sebagaimana juga tadi disampaikan bahwa ini perlu kebiasaan, perlu jam terbang. Insya Allah dengan adanya pembelajaran kita pada hari ini, insya Allah terus menerus kita asah
setiap kata yang ditemukan, semakin tinggi kita punya keinginan tahuan setiap katanya untuk bisa mengidentifikasi dan mengartikannya. Baik, saya kira cukup hari ini. Barakallahu fikum kepada para peserta. Kita bersama-sama menutup dengan bersama-sama membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Subhanallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.